Nama saya Wididya Wijaya dengan NPM 0371190007. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mempraktikkan keterampilan dasar mengajar untuk mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Beberapa keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru dan calon guru. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dalam proses belajar mengajar dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, serta meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, mendorong untuk berpendapat, dan mengukur hasil belajarnya. Pertanyaan ini dapat berupa hal dasar seperti apa kewajiban warga negara terhadap negaranya, dan lain-lainnya. Pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengetahui pemahaman peserta didik dalam materi yang sedang dijelaskan. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Memberikan penguatan kepada peserta didik tujuannya untuk memberikan informasi atau umpan balik dan tindakan yang memotivasi agar kinerjanya lebih baik lagi dan giat berpartisipasi dalam pembelajaran. Ada dua jenis penguatan, yaitu penguatan verbal yang diutarakan melalui kata-kata dan nonverbal yang diutarakan melalui gerakan tubuh langsung atau sentuhan kepada peserta didik langsung. Yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan yang membuat perubahan-perubahan cara inovasi dalam pembelajaran. Hal ini perlu agar suasana tidak membosankan. Contohnya dengan pendekatan model bermain peran yang akan membawa anak lebih bervariasi dan menyenangkan. Yang keempat ada keterampilan menjelaskan, yaitu dengan menyajikan informasi yang telah tersusun secara terorganisasi dan sistematis agar memudahkan peserta didik memahami konsep dan terlibat langsung dalam berpikir untuk mendapatkan tingkat pemahamannya. Ada dua komponen keterampilan menjelaskan, yaitu merencanakan dan menyajikan. Penggunaan keterampilan ini harus relevan dengan tujuan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran adalah keterampilan dalam menciptakan kesiapan mental kepada peserta didik untuk mulai menerima pelajaran, menarik perhatian dan menunjukkan sikap antusias, menimbulkan rasa ingin tahu, dan membangkitkan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua ada keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan menutup pelajaran dengan mengetahui tingkat kecapaian dan keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keenam ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencari informasi. Contohnya informasi tentang kenegaraan, pemecahan masalah yang diambil dari kehidupan sehari-hari dengan mengemukakan ide-idenya, dan mengembangkan kemampuan komunikasi, membina kerjasama, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini di mana guru harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan optimal. Keterampilan ini mempunyai beberapa prinsip, yaitu kehangatan, tantangan, bervariasi, luwes, penekanan hal positif, dan yang terakhir penanaman disiplin diri. Suasana yang dinamis dan kemandirian ini diupayakan di dalam kelas. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pelaksanaan keterampilan ini dilakukan untuk mengembangkan variasi dalam pemberian tugas, melakukan bimbingan agar memudahkan belajar dengan memperhatikan karakteristik peserta didik yang perlu dipahami bahwa setiap individu memiliki ciri khas masing-masing berdasarkan pada kemampuan dan kematangannya dalam berpikir. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.